Tadi sudah kita membahas banyak sekali bagaimana perjalanan Wolbachia di Kabupaten Sleman dan di Kota Yogyakarta, dan juga kita mendapatkan informasi bagaimana manfaat setelah lebih dari 5 tahun ya, bahkan di Keronggahan tahun 2024 ini sudah menuju 10 tahunnya. Tepatnya saya tadi diingatkan Pak Anto 22 Januari ya. Kalau 11 Januari nanti jadi lagunya Arman ya. Oke, ada dua narasumber yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Jadi kalau yang tadi manfaat, nah ini mereka para pejuang yang memberikan ember-ember nyamuk di masyarakat. Yang pertama kami akan panggil Dr. Nina dari PCM NU Kabupaten Bantul. Dr. Nina, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kalau yang tadi dua Arjuna, sekarang saya akan ditemani oleh dua Sri Kandi. Monggo dokter bisa naik di atas. Nah, yang narasumber yang kedua ini ternyata hijau kuning, sebetulnya saya harusnya pakai merah ya. Jadi traffic light ya. Oke, silakan Bu Sukiyanti, Ibu Kader dari Kabupaten Sleman, program Si Woli Nyaman. Ya. Dan di Zoom ini sudah banyak sekali teman-teman dari 5 kota juga sudah bergabung, teman-teman dari Bali yang juga sedang mempersiapkan program implementasi Wolbachia juga tengah bergabung bersama kita. Ya, Dokter Nina dan Bu Sukiyanti, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Sebelum kita mulai, boleh kita cek dulu mic-nya masing-masing, J, Bapak Ibu. Cek, cek, ya, cek. Suaranya merdu pakai cek, gitu ya. Dok, sudah? Bu Nina? Waduh, ini beda memang ya, zaman dulu dengan zaman sekarang ngeceknya beda. Kalau yang dulu tuh tok-tok itu, jadi kelihatan generasinya ini ya. Punten ya dok, ini bercanda. Ya, nah dokter Nina dan ada Bu Sukiyanti. Dokter Nina ini adalah ketua pimpinan. Ibu, saya mohon maaf kalau ini kepean saya kok menghilang ya ini. Ya, jadi ketua dari pimpinan cabang Muslimat NU, dan beliau hadir di sini kami undang karena beliau adalah mitra di dalam pengimplementasian nyamuk Aedes aegypti Wolbachia di Kabupaten Bantul. Jadi Dinas Kesehatan tidak sendiri, Dinas Kesehatan berkolaborasi juga dengan UGM, dan di situ juga Dinas Kesehatan bermitra dengan PCM NU, Dokter Nina ya. Nah, mungkin saya akan ke Bu Dokter Nina terlebih dahulu, Dok. Jadi gimana ini awal mula cerita dokter yang kemudian bisa menjadi mitra dari Dinas Kesehatan untuk implementasi Wolbachia? Apa sih yang menjadi ketertarikan dan kemudian oh ini harus kita bantu begitu? Monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memperkenalkan nggih, karena ya silakan dok. Nama Nina itu nama ngetren aja. Oh ya, kalau yang belum ngetren menapa Ibu? Kalau sekarang harus saya ngetren kan. Oh ya betul. Siti Royhana Munawaroh. Oh iya. Ya terima kasih Bu Dr. Citra. Ini saya sebagai ketua pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 akhir itu kami diundang untuk koordinasi masalah penyakit-penyakit menular oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yang kebetulan juga ada dari WMP ya. Setelah saya menyimak awal sampai akhir itu saya tertarik ya, karena selama ini kami Muslimat Nahdlatul Ulama itu juga ada beberapa program untuk pengendalian penyakit DBD, karena memang DBD tidak pernah turun dari tahun ke tahun,
bahkan saya dari mulai imut-imut, pernah Sampai imut-imut dong, oh Zina. iya. Sampai saya menjadi amit-amit, Aduh. tidak pernah turun angka demam berdarah yang ada di Kabupaten Bantul. Sehingga ada program yang bagus seperti ini, kami tertarik. Kenapa tidak bekerja sama dengan kami, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, untuk melaksanakan kegiatan yang sangat-sangat bagus seperti ini. Yang harapannya nanti Bantul bisa angka demam berdarahnya bisa turun, apalagi untuk tahun 2022 ya nanti kegiatannya. Tahun 2023 kan akan ada peledakan untuk kasus demam berdarah, sehingga tertarik dan kami mengajukan kerjasama seperti itu dan akhirnya disambut dengan baik, yang akhirnya kami melaksanakan kegiatan Womantul, diberi tugas untuk satu Kapanewon, yaitu Kapanewon Jetis Bantul. Iya. Mbak Citra. Jadi dari PCMNU sendiri itu memang ada program untuk turut serta mengatasi DBD ya dok. Nah kalau boleh diceritakan dok, apa yang dilakukan? Sebelum ada Womantul ya, yang di Kabupaten Bantul itu untuk menurunkan demam berdarah kan selalu ada untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita juga menjadi Jumante dan tidak henti-hentinya untuk PSN juga, kita merupakan pelaku juga, kita sebagai yang ada di masyarakat ikut serta untuk PSN. Dan juga di Kabupaten Bantul itu ada yang namanya program DB4MK yang dulu ya. Tapi ternyata juga DBD itu tidak pernah turun. Mungkin saatnya dengan adanya Womantul ini kita tidak membasmi, tidak membunuh, tapi malah menyebarkan, malah menambah ya. Menyebarkan dan dikawinkan lagi sehingga pada bisa bisanan nyamuk ya. Sehingga mungkin itu yang bisa menurunkan kasus demam berdarah yang ada di Kabupaten Bantul. Dan saat ini saya juga sering menanyakan, bahasa Jawanya ngaruh ke bagaimana setelah Womantul ini selesai kita laksanakan, ternyata masyarakat juga terus melaksanakan PSN dan upaya-upaya untuk penurunan kasus DBD, karena yang saat implementasi Womantul itu kami beserta kader-kader Muslimat NU selalu keliling ke dusun-dusun untuk mendampingi teman-teman kader dan masyarakat, sehingga edukasi yang sedikit demi sedikit ke manapun, entah itu di RT, Dasawisma, bahkan di gerombolan ya, kumpulan kelompok-kelompok ya ngerumpi di depan burung. Wah, aduh, bapak-bapak ngerumpi di depan burung karena banyak nyamuknya. Kita edukasi, akhirnya mengetahui manfaat adanya Womantul ini. Oke, baik. Dokter Nina tadi menyampaikan ada kader ya dok. Jadi bagaimana sebetulnya kemitraan Bu Nina, kalau boleh saya sapa Bu Nina ya, dengan Bantul, dan bagaimana kemudian ember-ember tadi itu bisa sampai ke masyarakat, Ibu? Apakah juga melibatkan kader yang ada kadernya NU kalau tidak keliru tadi ya? Mungkin bisa diceritakan Ibu. Untuk peletakan ember sampai ke orang tua asuh itu memang ada, kita punya kader 430 kader yang terdiri, memang ada kader dari Muslimat NU, tapi ada sebagian kecil kita ambil dari kader-kader yang ada di dusun tersebut yang kebetulan tidak ikut di organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Kita kerjasama, bahkan tidak hanya kami yang untuk beragama Islam, bahkan teman-teman dari agama lain juga ikut membantu untuk program menjadi kader, untuk program Wolbachia masuk Bantul ini. Jadi saling membantu, saling bergotong royong,
meskipun tidak ada apa ya halangan apapun ya Ibu, karena tujuannya tadi adalah untuk merangi DBD. Nah, kalau boleh nih ya terkait dengan kader Ibu. Nah, ini ada kader ya. Kalau Bu Nina itu dari Kabupaten Bantul. Nah, kalau Bu Sugianti dari Kabupaten Sleman. Nah, Bu Sugianti, boleh diceritakan peran kader apa sih di dalam apa implementasi Si Woli Nyaman ya tadi Pak Anto menyampaikan Si Woli Nyaman. Boleh diceritakan Ibu terkait dengan peran kader di sini? Ya, terima kasih. Peran kader di sini karena kalau kader itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Kita langsung ke lapangan gitu seperti kader itu adalah tangan kanan dari puskesmas karena kita itu ditunjuk oleh puskesmas setempat yaitu Puskesmas Depok 3 dan untuk menyampaikan mensosialisasikan bahwa Wolbachia itu bagaimana cara kerjanya, bagaimana biar masyarakat tahu, memahami dan bisa menerima menjadi OTA seperti menjadi itu. OTA, menjadi orang tua asuh ya. Ya, tadi disampaikan tangan kanan puskesmas berada di garda depan, tentunya nggak mudah ya, Bu Sugianti ya. Iya, karena kita menjalani dengan ikhlas, seneng hati aja, nggak seneng aja gitu, ikhlas. Jadi enak aja sih. Enak aja ya. Iya. Ada cerita-cerita unik kah Bu Sugianti dalam tadi ya? Kan tadi salah satunya memberikan informasi kepada orang tua asuh ya. Ada cerita-cerita unik tidak Ibu? Atau mungkin Ibu punya tips nih, oh kalau yang seperti ini saya harus begini untuk memberikan informasinya. Boleh Iya. diceritakan Ibu? Di tempat kami terutama ya, kami kan catur tunggal nih, Padukuhan Janti. Saya kader dari Janti. Itu saling kerjasama tadi dengan pemangku wilayah, yaitu Bapak Dukuh. Bapak Dukuh saya itu mungkin yang namanya Pak Heri itu care banget dengan warganya dan dekat banget karena bersifat kekeluargaan seperti itu. Jadi kita menyampaikan ke warga itu enak sekali karena kami di tempat kami itu ada namanya relawan PSN. Jadi satu padukuhan itu ada sekitar 40 kader yang kami bentuk dalam 6 RW. Jadi cara sosialisasi Wolbachia di tempat kami alhamdulillah tidak ada tantangan dan uniknya juga ada sih. Uniknya apa Bu? Boleh diceritakan sedikit nih, dibocori kami. Ember yang kami taruh di tempat warga itu tahu-tahu hilang ya. Ternyata dibawa tukang mancing untuk taruh cacing seperti itu. Jadi embernya bagus, ini bisa buat tempat cacing gitu ya. Antusiasnya bagus banget karena di tempat kami itu kan ada 100 titik. Lama-lama masih minta begitu sampai akhirnya terakhir itu 127 titik. 127 titik dan Bu Yanti, apakah tahu di satu titik ada satu ember, di ember itu ada berapa nyamuk Ibu? Di ember itu ada 100 telur nih, karena di tempat kami itu Sleman itu telur ya yang di telur, ini ya. Iya betul, telur ya. Ada 100 telur dan ditaruh di situ kami 2 minggu sekali ya mengganti embernya dan dilihat embernya ada yang pertama itu memang ada yang berhasil dan ada yang tidak. Ada yang 50% jadi, ada yang cuman dimakan semut. Karena mungkin tempatnya kan harus digantung ya. Kalau itu ya naruhnya ember itu harus digantung di tempat yang aman. Seperti enggak kena sinar matahari seperti itu. Lama-kelamaan alhamdulillah di tempat kami program ini berhasil 90% karena dari DB yang tempat kami itu memang banyak sekali. Tahun 2020 sampai 2021 itu angka kena DB itu banyak sekali dan sekarang karena kami kan ada PSN juga ya. Meskipun Wolbachia programnya sudah selesai, kami tetap jalan relawannya. Dan alhamdulillah kasus DB bisa dilihat di Puskesmas Depok 3 karena kami selalu komunikasi tadi
komunikasi dengan puskesmas dan alhamdulillah tidak ada kasus, insya Allah. Tidak ada kasus. Kalau ada 1-2 itu karena bawaannya. Jadi ada orang yang terkena DB itu di tracing tadi ya, ternyata bukan dari awal itu karena dia bepergian di mana. Saya kan pernah ngikutin seperti itu. Jadi tahu ternyata bukan AIDS itu bukan dari di situ. Jadi dari luar daerah seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau tadi tidak banyak tantangan yang dihadapi karena tadi ya pentolannya tadi kata Mas Ya, Yobi itu betul, pentolannya sudah betul. dilibatkan. Nah, Iya. kalau untuk saya berpindah ke Dokter Nina nih, Bu Nina, apakah sama juga bahwa tantangannya sedikit seperti yang tadi disampaikan Bu Sugiyanti atau di Bantul atau di Kapanewon Jetis yang tempat Ibu tadi mewilayahi area tersebut untuk implementasi itu berbeda dari yang disampaikan Bu Yanti tadi? Terima kasih. Untuk tantangan itu pastilah adanya. Ya. Karena kalau tidak ada tantangan kurang gregetnya. Nah, justru kalau yang banyak tantangan dan nanti bisa menyelesaikan permasalahan tantangan tadi, insya Allah akan lebih berkesan. Lah, ya dari awal tantangan dari teman-teman ibu-ibu muslimat juga ada, karena sudah membayangkan harus mencari kader 430, nanti harus mencari orang tua asuh 1788 gitu. Terus harus 1 tahun kita selesaikan program ini. Sudah membayangkannya mungkin sudah pusing duluan. Tapi bagi saya sebagai ketua itu program karena bagus sekali dan selama ini untuk menurunkan kasus DBD itu menurut saya yang dari imut-imut tadi ya sampai amit-amit belum ada, ini bagus sekali. Sehingga kami berikan masukan sedikit demi sedikit akhirnya bisa menerima dan kami mengajukan kerjasama dan alhamdulillah berhasil. Terus untuk langkah dari pertama persiapan itu juga tantangannya banyak sekali. Banyak yang tidak percaya apa bisa muslimat melaksanakan kegiatan seperti ini gitu. Kemudian dari stakeholder sendiri juga ada beberapa yang apa bisa kamu kader-kader muslimat itu bisa melaksanakan seperti itu. Dari teman-teman kader yang bukan muslimat juga ada yang tidak percaya. Tetapi dengan kita berkomitmen dari seluruh tim yang ada di Muslimat Nahdlatul Ulama, kita juga dengan bekerja keras, ikhlas juga tuntas, yang akhirnya juga dari beberapa tantangan ini insya Allah bisa kita laksanakan program ini dengan hasil yang lebih bagus dari rata-rata yang ada di Kabupaten Bantul. Yang katanya ini, iya kalau muslimat kan juga dengan diiringi dengan mujahadah, doa bersama seperti itu ya. Dan teman-teman kader yang ada di muslimat itu dari yang dulu awal-awal itu sampai nangis-nangis. Biasa kan dikatain apalah gitu sampai pada nangis-nangis, tetapi kita harus kuat kalau namanya kita mau menyelesaikan mengerjakan kegiatan yang bagus. Itu memang banyak tantangannya, tetapi insya Allah Allah akan memudahkan kita semua karena kita selalu punya slogan khairunas anfa'uhum linnas, sehingga sampai akhir kegiatan tidak ada satupun kader yang tidak senang, bahkan menangis karena programnya sudah selesai. Dan kader-kader bisa menjadi lebih pinter katanya, pinter, kemudian tambah saudara, kemudian tambah tangguh, kuat, dan pengalamannya banyak sekali. Seperti itu. Jadi tadi di era awal-awal itu banyak yang menangis
menangis ya dok ya. Nah ini bagaimana dok untuk tetap menguatkan mereka, apa yang Bu Nina mungkin dan tim kerjakan, bahwa mungkin ada masanya hal itu terjadi ya, lelah. Mungkin nanti Bu Yanti juga cerita nih, kan melepaskan ini 6 bulan ya, tidak mudah juga ya. Bagaimana kemudian mereka tetap berkomitmen menjaga program ini berjalan sampai dengan selesai. Monggo kita mulai dari Bu Nina dulu, terus nanti ke Bu Yanti. Pada awalnya kita memang banyak kesulitan, tantangan, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa kita selesaikan permasalahan itu, dan akhirnya pada saat kita pelepasan nyamuk, telur nyamuk itu semuanya bisa berjalan dengan baik, dan teman-teman kader bahkan yang koordinator kelurahan itu semuanya bangga ya, karena semua kok memanggilnya Bu Dokter gitu. Jadi Bu Dokter nyamuk. Kader sudah pinter-pinter ya, pinter-pinter tentang Wolbachia, tentang perjalanan penyakit DBD, terus untuk ember, peletakan embernya semuanya dikuasai sehingga bak seorang dokter. Oke, luar biasa. Jadi kader pun meningkat kapasitasnya ya Ibu ya. Seperti itu. Saya sering dilapor, saya dipanggil Bu Dokter tuh. Seperti itu. Iya. Tapi pada peletakan ember yang kelima mungkin ya, kelima itu sudah mulai ya, kalau tidak kita semangati mungkin bosen kok seperti itu saja. Kadang ada yang gagal ya. Kadang di perjalanan itu juga sering kita dimarah-marahin warga, nyamuknya jadi banyak, terus dikatain orang gila juga. Oh iya iya iya. Karena nyamuk harusnya dibunuh ya. Tapi kok ini malah dipelihara ya. Dan banyak protes kok tidak diberi obat nyamuk sekalian. Tapi juga banyak masyarakat yang karena ini juga makhluknya Allah, monggo silahkan kalau mau menggigit, ada yang didiamkan saja. Karena ini mungkin yang mengandung Wolbachia. Oh ya, saking sayangnya ya saking Ibu ya. Sayangnya, ya. Supaya nanti berhasil. Itu sungguh-sungguh terjadi. Yang apresiasi juga untuk Ibu Ota, orang tua asuh, yang dengan, tapi ada juga saking ngemannya nanti ada yang hilang, ada yang kehujanan, sampai kalau malam dimasukkan. Oh ya, biar tidak kena hujan. Hilang. Betul. Ya. Lucu-lucu ya kita temuan pas saat monitoring evaluasi itu. Iya. Oke, luar biasa ternyata ya bagaimana tadi kader-kader terlibat dan juga bagaimana menjaga komitmen. Nah, kalau Bu Yanti sendiri, Ibu kenapa sih komit sampai di akhir ini? Ya memang kalau kita kan 6 bulan ya, malah molor kalau di Sleman itu ya. Karena untuk launchingnya kan tanggal 27 Mei 2021, karena ada berjalan 1 bulan, berhenti lagi karena ada PPKM. Jadi 2 bulan baru diteruskan lagi. Memang cobaan apa suka dukanya itu suka banyak. Dukanya Nah, ada juga Ibu sih seperti kita itu nyamuknya kok banyak banget, galak gitu katanya ya, nyamuknya galak, terus diapain, gatel gitu kan, seperti itu. Kami memang menginformasikan bahwa kalau nyamuk gatel karena itu pengaruh dari nyamuk Wolbachia, mungkin laki-laki tak gituin ya. Seperti itu biar iya, karena memang peningkatan nyamuk itu waktu dikasih Wolbachia itu nyamuknya tambah banyak gitu, seperti itu kan, ada yang tanya seperti itu. Ya kami bilang bahwa sementara memang seperti itu, nanti akan lama-kelamaan akan biasa seperti nyamuk yang keseharian seperti itu. Kalau awal-awal memang ada nyamuk yang galak, terus gatel, terus kita tidak membunuhnya tapi pakai tebah itu. Nah, itu solusi dari puskesmas seperti itu. Pakai tebahan iya, gitu tebah, ya, cuman ditebah seperti itu kan.
atau ditepuk juga boleh sih pakai tangan Pakai seperti tangan. itu. Ya kendalanya cuma itu, lainnya tidak ada, happy aja kita jalanin. Ada tidak Ibu yang saat itu kemudian pas dilepas, kemudian ada yang kena DBD? Ada tidak pada saat Bu Yanti? Kalau di tempat kami tidak ada Bu. Alhamdulillah tidak ada yang kena DB. Sebelumnya ada. Sebelum ada program Wolbachia itu memang ada yang kena kasus, kami tracing ya memang itu dari luar. Dan setelah itu sampai detik ini di wilayah kami yang tadinya memang kasus DB itu tertinggi ya secatur tunggal, alhamdulillah sampai detik ini ada cuman 1-2 dalam 1 tahun ini. Alhamdulillah, semoga kedepannya nanti nyamuk-nyamuknya tetap Wolbachia seperti itu, nggih. Tidak ada Amin. kiriman dari luar seperti itu. Mohon doanya saja. Jadi kita berharap semoga Wolbachia di catur tunggal juga tetap persentasenya tinggi dan Iya. dapat melindungi Dapat warga. melindungi dan Ya. menekan angka DB di daerah catur tunggal khususnya dan umumnya seluruh Indonesia kalau bisa seperti itu. Amin ya. Ya, Bu Yanti ada nggak pertanyaan-pertanyaan? Tadi kalau disampaikan memang nyamuk saat pelepasan itu menjadi tambah banyak ya. Tapi kemudian setelah selesai pelepasan sekarang menjadi seperti biasa saja ya. Nah, saat itu ada nggak pertanyaan-pertanyaan kritis masyarakat yang ditujukan oleh kader-kader yang sampai Bu kader ini geleng-geleng gimana harus jawabnya begitu? Sementara ini belum ada. Belum ada ya. Sampai sekarang Kalau di belum Sleman ada. tidak ada. Nah, Tidak ada. saya tanya kalau di Bantul bagaimana Bu Nina? Kalau di Bantul karena satu Kapanewon ya, Ya. 64 dukuhan ya. Iya, iya. Sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kritis, tetapi kita ada rapat koordinasi ya. 2 minggu sekali. Walaupun begitu, pas saat kita memberikan paket telur setiap 2 minggu sekali, itu kita adakan briefing. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, nanti jawabnya seperti ini. Itu sudah kita bekali. Ya. Nah, di antara yang 2 minggu untuk memberikan telur, itu ada rapat koordinasi lagi. Sehingga apa yang kita bahas di situ, pertanyaan dari pedukuhan yang lain bisa didengarkan oleh semua kader yang ada di pedukuhan yang lain. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti itu nanti sudah bisa menjawabnya. Boleh dibocori Bu, apa yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat ketika kader memberikan informasi? Ya antara lain bahaya tidak. Bahaya tidak. Ya, Oke. dengan adanya program pemantul seperti itu. Tapi terus dijelaskan bahwa ini bermanfaat, bisa menurunkan angka demam berdarah sampai 77%, 86% dari angka yang kasus yang di rumah sakit, dan ini tidak membahayakan bagi tubuh, bagi lingkungan juga aman. Nah seperti itu. Terus ada yang sampai yaitu dikatakan gila seperti itu, ya kita beri support bahwa masyarakat karena tidak tahu, sehingga kita harus sesering mungkin untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Kalau siang hari mungkin teman-teman tidur siang, ayo keliling, kami ajak keliling ke dusun-dusun, yaitu kalau ada pertemuan-pertemuan kita hadiri, kalau tidak ada ya yang penting kita keliling, nanti ada kerumunan tukang-tukang pada kerja, atau ada kerumunan ibu-ibu baru belanja, ada kerumunan bapak-bapak yang mengerumpikan tentang pemantul, kita bisa masuk memberi edukasi, sehingga dari yang galak-galak ya, galak-galak menentang, akhirnya kalau diberikan edukasi bisa memahami. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat sudah kita antisipasi dari awal saat kita rapat koordinasi. Untuk sosialisasi juga kita ajak para tokoh-tokoh masyarakat, sehingga nanti biar bisa ikut memberikan edukasi ke masyarakat.
Tapi juga ada tokoh masyarakat yang yang galak tadi. Oh, yang galak. Bahkan dari UGM ada. Tapi akhirnya bagus. Bahkan malah membantu kita. Kalau ada kader yang belum datang, saya teleponkan Bu Dokter. Ini biar nanti cepat segera datang kadernya. Pokoknya malah bisa yang tadinya membuli, akhirnya malah membantu kami Muslimat Nahdlatul Ulama untuk terus mempromosikan. Sampai saat ini saya sering ngaruhke itu menanyakan bagaimana setelah Muslimat tinggal ya. Tapi alhamdulillah untuk PSN juga masih bagus, hasilnya angka bebas jentiknya juga lebih bagus dari yang dulu-dulu, karena mungkin berkat kami yang seling telusupan keluyuran ke dusun-dusun seperti itu. Ya, jadi sosialisasi yang terus-menerus kemudian kepada beberapa level tokoh-tokoh masyarakat itu menjadi kunci penerimaan di masyarakat ya, Bu Nina. Tapi sarananya juga kami bikin spanduk, bikin flyer, sering kalau ada cikungunya kita hubungkan dengan cikungunya. Kalau ada penambahan waktu kita bikin seperti itu. Pokoknya terus-menerus tadi ya, yang tidak putus-putus untuk memberikan informasi, digalai, kemudian diramahi gitu ya. Sehingga yang tadi ya, ternyata ibu-ibu kader, ada yang bapak enggak ibu kadernya? Enggak ada ya. Bu Yanti ada? Enggak ada. Enggak ada juga ya. Bapak ini Pak Dukuh. Oh, Pak Dukuh. Terus Bapak kami tua, Pak Lurah, Pak Penewu itu kan juga aktif membantu kita. Betul. Kalau yang puskesmas, kebetulan petugasnya juga ibu-ibu. Ibu-ibu semua aja. Dan puskesmas juga mitra kami. Betul malah sekali. Kita bantu puskesmas. Ya, betul sekali yang tadi bahwa di dalam pengalaman ibu-ibu kader membantu implementasi Wolbachia, ada yang dibully, dikatakan gila, justru sekarang membantu program tersebut untuk berjalan sampai dengan 6 bulan akhir pelepasan, sampai dengan ember ditarik, dan kuncinya tadi adalah memberikan informasi yang tidak henti-henti begitu. Ya, mungkin kita akan buka untuk segmen pertanyaan. Bapak Ibu yang ada di ruangan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada dari Tangerang Selatan, kemudian ada yang kedua di belakang. Satu lagi adakah? Bapak Ibu, kalau belum ada kita berikan dulu. Bapak, kami dari yang belakang dulu boleh nggih? Ya, silahkan nama dan dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silahkan. Terima kasih. Izin, saya Dewi dari Bali, salah satu influencer dari Bali yang dipercaya oleh WMP Bali. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya buat ibu-ibu kader berdua. Yang saya ingin tanyakan, awalnya bagaimana caranya ibu benar-benar percaya bahwa program ini emang benar-benar bisa jalan. Jadi buat saya kan adalah daerah-daerah ibu sendiri adalah daerah pilot project yang pertama. Mungkin bisa kita bilang kelinci percobaan. Oke. Jadi pertanyaannya, kok ibu bisa percaya? Bagaimana akhirnya ibu berdua yakin bahwa program ini benar-benar bisa jalan? Pas ini kan adalah hal yang baru. Pas ini PR besar buat masyarakat yang ibu adopt tentunya. Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, terima kasih ada Mbak Dewi dari Bali. Mungkin kita respon terlebih dahulu ya. Ibu, ini ada katanya kelinci percobaan. Nah, ini bagaimana Ibu? Ya, bagaimana membuat mereka kemudian percaya dan ibu-ibu kader ini percaya? Silahkan, mulai dari Bu Yanti, nanti dilanjutkan Bu Nina. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali. Itu semacam apa ya? Kenapa kok kami percaya begitu Mbak ya, seperti itu. Kami itu kan di samping itu kan kami sudah dari puskesmas itu sudah dari kedokteran, juga ada hasil penelitian juga kan dari situ. Terus juga kami kalau yang di Sleman, karena di Bantul kan sudah ada juga, sudah pernah, terus di Keronggahan ya Pak ya, kalau nggak salah sudah. Dan kami sudah mempercayai, dan karena kami mendapatkan info yang valid dari, terutama kami dari puskesmas, seperti itu. Memahami, mempelajari juga, meskipun saya sebagai kader, saya juga harus menambah wawasan saya.
memahami, mempelajari bagaimana pengaruhnya. Saya juga tanya efeknya bagaimana di lingkungan, terus di warga seperti apa, jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Terus alhamdulillah kami bisa menerima, terutama saya kader juga ya. Kader itu kan harus percaya dulu, terutama pemangku wilayah di situ. Setelah itu kami ada koordinasi, konsolidasi dan juga komunikasi biar nantinya bisa diterima oleh masyarakat umum seperti itu. Alhamdulillah terutama di Puskesmas Depok 3 sebagian besar berjalan dengan lancar dan sukses. Itu saja Mbak. Oke, Bu Nina mau menambahkan? Yeah. Terima kasih Mbak Dewi di Bali. Kami dari Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul, kenapa kok langsung percaya ya? Nah, gimana nggak percaya? Karena di Bantul itu sudah ada beberapa tahun yang lalu itu di wilayah Banguntapan sudah pernah dilaksanakan dan hasilnya bagus, itu yang untuk percobaan. Tapi kalau khusus yang saat ini yang kami laksanakan ini, itu program sudah jadi, sudah ada studi-studi bahwa bisa menurunkan angka DBD sampai 77%. Itu sudah, bagi saya sudah wow sekali ya, sehingga harus ikut wow mantul karena wow sekali. Karena wow jadi harus ikut. Apalagi pengalaman saya sebagai kepala puskesmas sudah 20 tahun lebih, kemudian di dinas kesehatan juga yang pemberdayaan masyarakat, itu yang menangani juga demam berdarah yang ada di masyarakat, dan kami di organisasi juga sudah selalu kita mengadakan kegiatan, dan masyarakat saya kira untuk Jumat bersih, untuk Minggu bersih, untuk PSN sudah tidak kurang-kurang. Tapi ternyata juga angka DBD-nya masih tinggi terus. Nah ini ada program yang menarik sekali dari UGM ya. Apalagi saya juga alumni UGM, S1 di FKG, S2-nya di FKUGM, ya mesti percaya ya. Dan harus kita dukung ya, dan akhirnya juga membanggakan sekali, hasilnya bagus. Sampai saat ini di wilayah yang kami laksanakan untuk umum mantul juga belum pernah ada fogging. Oke. Terus kasusnya ada satu, tapi tidak untuk minta di fogging. Itu pengalaman yang dulu saat kami melaksanakan umum mantul juga ada sebagian yang minta di fogging, tapi kita sowani dengan tokoh masyarakatnya, kita edukasi, yang akhirnya tidak jadi minta di fogging. Itu sering sekali seperti itu. Yang tadinya harus di fogging, ya? Tapi akhirnya mau untuk tidak di fogging. Itu sering kita laksanakan seperti itu. Jadi kalian menambahkan bahwa di fogging itu tidak mengurangi masalah sebenarnya ya Bu ya. Tidak ada masalah. Tidak seperti pegadaian ya. Karena di fogging pun tetap ada, karena nyamuk itu kalau di fogging cuman istilahnya pingsan seperti itu. Berarti yang di tempat Bu Yanti kalau di fogging nyamuknya bangun lagi. Ya seperti itu. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi tadi kunci bagaimana Bapak Ibu bisa percaya adalah karena sebelumnya ada daerah yang sudah dilepaskan dan di situ kemudian kasus DBD-nya turun, dan juga kemudian apa yang kemudian dibawa sebagai program, hasil risetnya sudah ada, dan itu yang membuat Bapak Ibu ibu-ibu menjadi percaya terkait dengan program ini dan kemudian turut mensukseskan begitu. Ya, semoga menjawab Mbak Dewi. Dan yang berikutnya Bapak dari Tangerang Selatan, gitu. Tangsel, jauh-jauh untuk bertemu Bu Nina dan Bu Yanti ini ya. Terima kasih. Subekti dari Jumantik Tangerang Selatan. Ini terkait kader sama pendanaan tadi seperti bikin flyer dan semacam. Yang pertama terkait kader. Kalau tadi Ibu Yanti bilang bahwa kegiatan untuk Wolbachia ini di 2021, pertanyaan saya, kader ini sebelumnya apa memang menjadi kadernya terkait DBD ini dan segala macam? Iya Pak, nah, relawan BSN. Nah,
pertanyaannya adalah, kan ini polanya bertolak belakang ya Bu ya. Kalau Jumantik itu kan harus membasmi jentik. Iya. Jadi PSN 3M Plus itu kan justru membersihkan. Iya. Sedangkan Wolbachia ini justru kita membiarkan gitu kan, membiarkan. Nah ini bagaimana mengedukasi ke warga dari yang kalau saya di Tangerang jangan katakan bebas DBD kalau belum pantau jentik minimal seminggu sekali dari siklus nyamuknya itu, sehingga kita woro-woro. Sedangkan kader menurut juknisnya Jumantik, satu kader koordinator Jumantik itu kan kira-kira ngawasi 20 rumah. Jadi di Tangsel itu kalau benar-benar berjalan itu kami punya 24.000 kader Jumantik. Dan sekarang buat Pemkotnya malah menjadi kewalahan. Kewalahannya adalah gak mau ada kader khusus Jumantik, jadi harus menjadi kader kesehatan. Jadi masuk dia bagian dari kader posyandu dan macam-macam. Betul. Nah itu dia. Kader-kader ini yang pertanyaan berikutnya, pertanyaan adalah apakah mendapat semacam insentif atau apa? Ya apalah gitu sehingga dia menjadi semangat. Di kami di Tangsel belum ada. Kader saya itu 93% ibu-ibu, 7%-nya wanita, 80%-nya itu usianya 50 tahun ke atas, 40%-nya tidak bisa pakai motor. Jadi kalau misalnya harus memantau ke tempat lain, dia harus digonceng gitu. Pokoknya adalah masalahnya. Nah ini di ibu kira-kira dapat insentif atau apa yang membuat dia menjadi semangat. Itu terkait kader. Nah yang satu lagi terkait komunitas. Di awal tadi saya cukup surprise gitu ya, komunitas terlibat terus bisa membuat flyer tapi di akhir ibu sempat menyebut sebagai dari puskesmas, sebagai dokter. Jadi akhirnya saya bilang oh ya mungkin tokoh lah yang bermain. Ibu sebagai dokter sebagai tokoh sehingga komunitasnya itu mau bergerak. Di kami ini mengajak komunitas itu susah, bahkan sampai ke anggota dewan pun juga belum tentu mau untuk ayo dong ini menekan angka DBD, meskipun sekarang sudah dari tahun 2010 ke sini angkanya itu sudah 60% turun, tapi belum berhasil dengan baik. Kira-kira itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu tadi untuk Bu Sugianti, yang kedua khusus untuk Bu Nina. Monggo Bu Yanti tadi terkait dengan insentif dan bagaimana tadi apakah juga sebagai kader yang lain, tidak hanya sebagai kader Womanto, si Woli Nyaman. Terima kasih pertanyaannya. Untuk apa tadi? Insentif? Insentif itu memang apa ya? Kalau yang program Wolbachia kami tidak nomor satu, kami tidak ini Pak, tidak mengharapkan apa ya? Ya adalah cuman dari puskesmas itu kalau ada pertemuan baru ada uang transport. Karena kami apa ya? Melihat dari lingkungan kami, kalau lingkungan kami sehat, insya Allah kami ikut senang begitu. Karena kami kader itu adalah kader yang sosial, yang sosial tanpa upah pun kita jalan. Karena apa? Melihat lingkungan kita biar sehat gitu ya. Jadi kalau dilihat dari insentif itu tadi dari puskesmas, karena kita ada pendampingan ya Pak ya. Kita itu saya itu mungkin kader Yandu. Ya kader di kelurahan juga, kader di kelurahan, jadi macam-macam Mbak kader. Dan intinya memang kalau kader itu ya itu tidak memandang kita, yang penting kita jalan, yang penting kalau orang lain senang kita ikut senang, gitu seperti itu. Dan satu lagi tadi? Satu lagi, yang tadi sudah dijawab juga tadi, apakah hanya kader apa untuk Wolbachia ini atau juga yang lain? Ternyata memang satu lagi tadi kayaknya ada ya masalah PSN ya Pak ya. PSN. Kalau PSN dengan Wolbachia beda Pak. Kalau PSN kan dulu itu kan belum ada program Wolbachia. Jadi kita membersihkan, harus bersih ke tiap rumah kita jalan ya sampai
masuk rumah, masuk kos-kosan, terutama kos-kosan. Kos-kosan itu banyak sekali karena induk semangnya tidak ada, jadi banyak sekali jentik-jentiknya seperti itu. Karena sekarang sudah ada program Wolbachia, alhamdulillah ya tetap ada, PSN tetap ada Pak, tetap ada, tetap jalan. Karena apa ya, takutnya nanti nyamuknya meningkat Pak. Terus katanya tadi dari awal galak-galak seperti itu, takutnya seperti itu. Memang nyamuknya mengandung Wolbachia nggih, tapi kita harus tetap melakukan PSN sampai sekarang. Oke, Itu jadi saja. PSN tetap dikerjakan. Nah, bergeser ke Bu Nina tadi, bagaimana ini Bu komunitas kok bisa bergerak begitu ya? Mungkin boleh diceritakan Bu Nina. Ya. Nah, terima kasih Bapak dari Tangsel. Komunitas itu untuk bisa bergerak, kalau menurut saya ini lebih baik untuk sebuah organisasi ya. Karena kami itu di Muslimat Nahdlatul Ulama itu untuk menjadi ketua itu kan harus merangkak dari bawah, ngurusi yang dusun, kelurahan, kapanewon sampai sekarang sekabupaten Bantul. Berawal dari itu emang ibu-ibu, perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Bantul itu menurut saya bisa kalau dilibatkan seperti ini, mudah. Karena ada di gabungan organisasi wanita yang ada di GOW itu ada 27 organisasi wanita. Dan insya Allah dari 27 organisasi wanita ini semuanya merespon, karena kita punya beberapa program, tidak hanya yang Womantul saja, tapi ada contohnya sebagai Yayasan Kanker dan lain sebagainya. Itu kita mengajak ibu-ibu dari 27 organisasi perempuan, kayaknya disambut baik ya. Dan kalau kita berorganisasi itu hanya memikirkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang khairunas anfa'hum linnas, seperti itu, bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dan untuk tadi sebagai contoh anggota dewan juga pada tidak mau ya Pak ya. Nah, nanti kalau saya jadi anggota dewan malah bisa menjadi-jadi Bapak. Semuanya akan kita libatkan. Amin. Tidak hanya organisasi perempuan, Tidak hanya, bahkan kita juga di organisasi itu ada, kalau yang saya ikutin ya, kita punya forum pemberdayaan perempuan, kemudian MUI, Majelis Ulama Indonesia, IPHI, kemudian Dewan Masjid, dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita ajak untuk memasyarakatkan, mengedukasi kepada masyarakat untuk bidang kesehatan. Apalagi kan ada an-nadzafatu minal iman ya. Sehingga semuanya insya Allah dimudahkan untuk program kesehatan. Amin ya. Sumber dana Ibu tadi. Yang kedua, kalau yang tadi Womantul itu kan dengan Yayasan Tahiyah kita kerjasama ya. Itu kita kan bikin proposal dan proposalnya kami yang seminimal mungkin, takut-takut ya. Tapi dengan Yayasan Tahiyah, UGM itu yang sewajarnya. Karena kan kita terbiasa tidak ada gaji ya, terbiasa, sehingga tidak digaji pun tidak apa-apa, seperti kader tadi. Kita berorganisasi malah tombok waktu, pikiran, uang udah hal biasa ya. Nah, untuk kader-kader ini ada satu ember itu 2.000 rupiah Bapak. Untuk mengganti satu ember itu honornya 2.000 rupiah ya. Sehingga ada yang dapat 10.000 dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman kader ini tidak meremehkan uang yang 2.000, tapi bilangnya alhamdulillah Bu Dokter bisa untuk beli garam. Tapi pada akhirnya itu bisa untuk membeli kaos, baju seragam, untuk piknik, untuk apapun, karena ditabung tidak pernah diambil. Dan itu yang namanya rezeki yang berkah, yang barokah, yang hanya 2.000 tapi ternyata bisa tambah pinter, tambah saudara, bahkan tambah sehat karena senang terus, dan bisa
tambah baju seragamnya, bisa piknik dan lain sebagainya. Itulah namanya berkah. Senang sekali. Sehingga pada akhirnya penutupannya pun juga meriah sekali. Senang bercampur susah. Susahnya aduh kok sudah berakhir gitu. Karena kader kepengen memberikan manfaat-manfaat terus untuk masyarakat. Ya. Dan akhirnya sampai sekarang pun saya sering menanyakan juga ABC yang lebih bagus hasilnya daripada tahun yang dulu-dulu sebelum ada Womantul. Itu juga berkat karena kami yang sering blusukan ke dusun-dusun dan kita blusukan itu apa Ibu? Bahasa Indonesianya blusukan itu apa ya? Kita keliling ke dusun-dusun. Sehingga kalau ada kader yang maaf ya ini, ada yang ya maksudnya mungkin nggak bohong ya, tapi mungkin agak telat untuk mengganti pakai telur itu juga ada yang konangan. Oh, jadi fungsi monitoring dan supervisinya berjalan ya, antara seperti itu. Ya. Pokoknya ini mantan kepala puskesmas sudah. Oh iya, ya. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu-ibu kader, itu utamanya adalah sebetulnya membantu masyarakat untuk lebih sehat. Insentif kalau ada itu alhamdulillah itu berkah, kalau tidak ada pun tetap dijalankan ya. Kalau pulang kader itu, kalau pulang dari ke rumahnya warga, si ibu, nanti ada cantalannya Mbak. Oh ya, rambutan, labu, mangga, seperti itu. Berkahnya juga ada di situ ternyata ya. Oke, dan tak terasa ini Bu Nina dan Bu Yanti, kita ada di penghujung acara untuk segmen yang kedua ini. Jadi mungkin saya akan nyuwun pernyataan penutup dari Bu Nina, kemudian yang berikutnya adalah Bu Yanti. Monggo Bu Nina, silahkan. Tidak usah banyak-banyak ya. Karena ini kalau Womantul itu tak kenal maka tak sayang, sehingga kalau kita sayang pasti DBD akan melayang. Oh luar biasa, ternyata menyaingi Pak Rubangi dengan pantun ini ya. Oke, Bu Yanti silahkan Ibu. Ya, menurut saya sebagai penutup dari saya yaitu adanya program ini kita wajib koordinasi, konsolidasi dan juga komunikasi saja. Terima kasih sekali. Koordinasi, konsolidasi, komunikasi menjadi kunci penerimaan program yang baik. Terima kasih ibu-ibu yang luar biasa sekali yang telah mensukseskan implementasi Womantul dan Si Woli Nyaman di Yogyakarta. Kita beri aplaus untuk beliau berdua. Ya. Jadi berakhir sudah di segmen ini, Bu Yanti dan Bu Nina boleh kembali ke tempat duduk, jangan kembali pulang dulu ya Bu. Oke, ya terima kasih sekali dan acara yang berikutnya saya akan kembalikan ke MC kita yang sungguh ceria pada pagi hari ini, silahkan. Terima kasih banyak Dokter Citra, terima kasih Pak Rubangi, Pak Anto, Bu Nina dan juga Ibu Sugianti. Kita walaupun berkali-kali semoga tepuk tangan yang sekarang lebih meriah lagi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk sesi 1 di kesempatan kali ini.